Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Selamat berjumpa kembali bersama saya di kanal Suara Kaki Lima. Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga pada sehat, pada banyak rezekinya, pada apa lagi yang baik-baiklah semuanya. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu video yang lagi viral ya, lagi hangat lah baru-baru ini. Ada videonya Raul Suryo itu di satu konvers ya kalau tidak salah itu. Beliau mengatakan bahwa beliau akan mencabut BAP-nya gitu. Coba kita lihat dulu ya videonya. Oke. Cuing. Kami akan cabut BAP-nya. Oh ya? Iya, BAP kalau Pak Rizal membersamai kami dan teman-teman semua ada, kita cabut BAP bersama-sama. Yang kemarin itu tidak ada keharusan BAP itu ada. Karena itu dan begitu tidak ada BAP yang bisa diolah sama dia. Dia BAK, berita acara itu tidak bisa jalan kasusnya. Dan kita sah mencabut BAK itu, Pak Rizal. Jadi artinya apa? Ini yang mau kita lakukan. Untuk apa? Kalau itu dicabut, perkara nggak boleh jalan. Kalau perkara jalan, otomatis berarti terjadi pelanggaran hak asasi manusia, pelanggaran Undang-Undang Dasar, terutama di pasal 28 ayat F. Ya. Oke teman-teman, sudah disimak ya videonya tadi. Itu dengan begitu semangat, dengan begitu berapi-apinya, katanya dia akan mencabut BAP-nya, katanya gitu kan. Padahal udah ditetapkan sebagai tersangka. Bahkan menurut berita udah ini ya, udah dikirim surat panggilan pemeriksaan sebagai tersangka ya. Jadwalnya sih hari Kamis, gitu. Ada kemungkinan kalau seandainya nanti Kamis datang, ada kemungkinan bisa langsung ditahan. Ada kemungkinan ya, ada kemungkinan langsung dilakukan penahanan oleh polisi karena ancaman hukumannya itu sekitar 6 tahun ya, 6 tahun penjara. Bahkan kalau Rosuryo mungkin lebih karena beliau itu kan residivis ya, mantan narapidana dulu. Mungkin bisa jadi lebih. Nah, saya kembali ke ini ya, ke tadi itu. Katanya akan mencabut BAP-nya. Menurut beliau itu kalau BAP itu dicabut, proses hukumnya itu tidak bisa berlanjut. Katanya seperti itu. Saya bingung ya, itu mungkin teman-teman ada yang tahu nggak itu bisa seperti itu gitu. Itu sejauh yang saya ini ya, yang saya ketahui, yang saya baca dari berbagai sumber bahwa pencabutan BAP itu tidak serta-merta proses hukum itu berhenti gitu. Itu tidak serta-merta seperti itu. Saya bingung kenapa Roy Suryo itu melontarkan narasi seperti itu. Apa memang si beliau ini tidak tahu atau rekomendasinya kuasa hukumnya atau bagaimana, saya tidak mengerti ya. Bahkan di situ dilanjutkan kalimatnya adalah kalau seandainya proses ini dilanjutkan berarti kepolisian ini melanggar hak asasi manusia kalau tidak salah itu di videonya. Hak asasi gitu kan. Bingung. Kalau seandainya kan gini ya, seandainya setiap BAP ketika BAP itu dicabut kemudian proses hukum itu tidak bisa dilanjut, nanti semua orang akan melakukan hal seperti itu gitu. Ketika orang berkasus kemudian tidak mau di BAP, kan dipanggil ya, misalnya dipanggil gitu, dipanggil polisi, kemudian dia datanglah sebagai warga negara yang taat hukum, dia datang, kemudian datang itu ditanya nggak mau ngomong gitu kan itu hak, nggak bisa dipaksa, nggak bisa ditekan, namanya BAP itu ya nggak masalah gitu. Nggak mau memberikan penjelasan itu nggak masalah, berarti BAP-nya kosong gitu. Iya, BAP-nya kosong.
Dan nanti pihak penyidik itu akan menjadikan dasar hukum itu dari pelapornya, dari bukti-bukti pelapor. Artinya ini orang yang terlapor ini dia ndak punya sebenarnya ketika dipanggil kan kesempatan bagi dia untuk membela diri kan, harusnya gitu kan. Kemudian keterangannya itu dimasukkan ke dalam BAP gitu kan. Aduh, saya bingung ini Rosuryo. Atau mungkin ini mungkin yang saya tangkap mungkin memang beliau itu sengaja melontarkan narasi-narasi itu supaya orang-orang itu, rakyat itu kan nanti kan narasi-narasi ini dibaca oleh rakyat dikonsumsi oleh masyarakat luas, oleh publik luas gitu. Publik itu nanti kalau seandainya itu dilakukan sama Rosuryo dan kawan-kawan, oke lah Rosuryo dan kawan-kawan kemudian mencabut BAP-nya. Setelah BAP-nya dicabut, kan tetap secara hukum ini proses harus jalan terus gitu kan. Nah, ketika proses ini jalan terus, nanti kan publik itu akan menilai jadinya kan yang sudah terpengaruh oleh narasi-narasinya Rosuryo, dia akan menganggap bahwa kepolisian, kejaksaan itu telah melanggar undang-undang, melanggar melanggar hukum gitu kan, mungkin gitu, melakukan pelanggaran hukum, atau kalau di narasinya Rosuryo sih melanggar hak asasi manusia gitu ya. Aduh, ya ini yang saya tangkap di situ ya. Jadi ini sengaja Rosuryo itu bernarasi, kemudian dilontarkan ke publik, kemudian publik mengkonsumsinya, kemudian orang-orang yang nggak tahu kan langsung langsung menelan mentah-mentah itu tanpa mencerna dulu, mencari tahu seperti apa benar apa tidak gitu. Kemudian langsung bisa menyimpulkan. Sehingga nanti publik itu langsung beranggapan bahwa oh ya benar, polisi ini ternyata melanggar hak asasi manusia gitu, melakukan pelanggaran hukum. Orang BAP sudah dicabut kok, masa prosesnya masih bisa diteruskan gitu kan. Jadi teman-teman ya, jadi mungkin ini adalah salah satu trik-triknya Rosuryo untuk melemahkan citra penegak hukum, atau ya mungkin ingin menguatkan argumentasinya, atau ingin menanamkan pengaruhnya di publik, di masyarakat gitu kan. Ya benar atau tidak, yang penting masyarakat sudah terpengaruh gitu. Jadi oke teman-teman, kita sebagai warga negara yang hidup di zaman yang sudah penuh kemajuan, kita berpikir cerdas ya. Kalau misalnya orang-orang yang belum sempat mungkin menempuh pendidikan, sekarang kan banyak media untuk kita itu eh, mencari informasi yang lebih tepat, yang lebih benar gitu kan. Oke, mungkin video kali ini sekian saja. Saya akhiri, ya kita berdoa sama-sama semoga negeri ini tetap menjadi negeri yang aman, damai, tentram, sejahtera. Kemudian dibangkitkan pemimpin-pemimpin yang adil dan amanah, dijauhkan dari mara bahaya dan bencana, dijauhkan juga dari orang-orang yang hendak menghancurkan, mengacaukan negeri ini. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.